Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan melanjutkan materi dari materi pertemuan setelah materi Pak Tahir, yaitu materi setelah UTS. Materi ini akan persiapan untuk materi UAS. Lanjutan materinya yaitu Ibu akan memberikan materi pertemuan pertama tentang persiapan lahan dan penanaman kopi. Persiapan lahan merupakan kegiatan penting. Seperti yang kita ketahui, kegagalan penanaman kopi dapat disebabkan oleh banyak faktor. Selain kurang memilih penggunaan bibit atau varietas unggul, persiapan lahan yang kurang memenuhi syarat juga merupakan faktor penyebab utama kegagalan dalam budidaya tanaman kopi. Nah, persiapan tanaman kopi baik itu Arabica maupun kopi Robusta merupakan salah satu teknis budidaya tanaman kopi yang menentukan keberhasilan penanaman kopi. Pada dasarnya tidak jauh berbeda. Persiapan lahan kopi itu kita mulai dengan kegiatan pembukaan lahan. Persiapan lahan ini sudah dipindahkan ke lapangan agar cepat tumbuh dengan baik, segera mampu menghadapi keadaan lingkungan. Jadi area penanaman kopi, apakah itu bekas bukaan tanah lahan baru, hutan cadangan, atau lahan tegalan dan peremajaan. Untuk itu pembukaan lahan bertujuan membersihkan lahan dari sisa tanaman sebelumnya. Apabila terdapat pohon besar atau semak belukar, itu kita bongkar beserta akar-akarnya dikeluarkan. Lalu di sini pekerjaan pembuangan tunggul atau akar serta kayu-kayu bekas pemangkasan hutan itu dibersihkan dari lahan budidaya. Nah, berikut ini kita pasti akan berkaitan dengan penggunaan alat berat. Itu sangat dianjurkan untuk kegiatan-kegiatan pada pembongkaran lahan bekas hutan cadangan. Nah, pembukaan lahan ini seperti kegiatan lainnya, itu pembukaan areal dari hutan cadang itu biasanya akan mengalami proses kesulitan apabila tidak dibantu dengan penggunaan alat berat atau kemudahan dalam untuk pembersihan, baik itu sisa-sisa tajuk, akar, kayu-kayu, dan bekas tebangan. Karena pemerintah dalam hal kegiatan ini, proses pembakaran itu cukup dilarang untuk menghindari illegal logging. Jadi tanaman kopi lahan itu harus sebersih mungkin. Jadi agar kemudahan dalam proses penanaman. Nah, berikutnya adalah kegiatan pembuatan teras. Nah, kondisi pembukaan seperti yang kita jelaskan itu ada beberapa jenis, ada itu berkas alang-alang. Kalau bekas tanaman perdu, gulma itu perlu dibersihkan atau melakukan proses penyemprotan dan lain-lain untuk menghindari kemudahan dalam pembuatan teras. Pembuatan teras penanaman kopi pada lahan-lahan yang miring itu sangat dianjurkan pada sistem tanam 9 tata tanam dan jarak tanam. Tentunya kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi erosi penanaman kopi pada lahan kemiringan tertentu itu diarahkan searah lereng, tetapi dilakukan menurut kontur. Nah, penanaman menurut kontur itu mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam mengurangi dan menahan aliran permukaan atau run-off dibandingkan dengan sistem penanaman searah lereng. Nah, untuk itu pembuatan teras itu harus diperhatikan sesuai dengan letak kontur atau kemiringan di lokasi tersebut. Penanaman kopi pada lahan lereng dapat dilakukan sistem teras untuk mengurangi erosi. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, penanaman kopi pada lahan semacam ini itu tidak boleh dilakukan berlawanan dengan lereng atau harus dilakukan menurut kontur. Jadi penanaman menurut kontur punya kemampuan yang lebih besar untuk mengurangi dan menahan aliran permukaan run-off dibandingkan dengan sistem tanaman selereng. Selain itu, upaya mengurangi aliran permukaan dan erosi dapat pula dilakukan dengan mempergunakan jarak tanam yang lebih rapat. Nah, peningkatan kerapatan tanam berarti meningkatkan penutupan tajuk terhadap permukaan tanah. Nah, untuk itu pada tanah-tanah
yang memiliki kemiringan baik pemanjangan maupun yang terputus, sebaiknya diperlukan pembuatan teras supaya tidak terjadi erosi dan pengikisan lapisan topsoil. Teras berfungsi mengurangi panjang lereng sehingga mengurangi kecepatan aliran permukaan dan memungkinkan penyerapan air oleh tanaman menjadi lebih besar. Nah, seperti kita ketahui, penentuan ini harus berdasarkan jarak tanam. Jadi jarak tanam itu harus kita perhatikan jenis kopi, kesuburan tanah, dan tipe iklim. Di sini sistem jarak tanam itu ada 2, segi 4, ada 3 jenis, ada jenis sistem penanaman jarak kopi lainnya, segi 4, pagar, dan pagar ganda. Nah, segi 4 itu dibedakan berdasar jenis tanaman kopinya, itu kopi robusta atau kopi arabica. Kita lihat ukurannya untuk tipe segi 4 itu dia 2,50 kali 2,50 meter, sedangkan arabica itu dia lebih berdekatan karena berkaitan dengan sifat dari jenis kopinya. Nah, pembuatan teras juga dimaksud mempermudah dalam pemeliharaan. Nah, dari segi jarak yang digunakan itu memudahkan kita untuk membersihkan dan menyiapkan dalam proses penanaman pohon pelindung. Tipe kesuburan tanah dan tipe iklim di lokasi. Semakin tingkat kesuburan tanah itu semakin baik, maka jarak tanam dimungkinkan juga bisa semakin rapat. Penanaman pohon penaung, seperti yang kita ketahui, penanaman pohon penaung setelah lahan dibersihkan itu merupakan suatu kegiatan tanaman untuk memudahkan dalam proses budidaya tanaman kopi. Tanaman penaung merupakan tanaman yang penting dalam proses untuk persiapan, juga memudahkan dalam persiapan memperkaya kandungan unsur N. Contohnya seperti contoh kita menanam tanaman penaung atau jenis tanaman dari lamtoro yang kita lihat perakarannya tidak terlalu luas, tapi menyumbangkan dari daun dan dari seresahannya itu menyumbangkan unsur hara bagi tanaman itu sendiri. Penanaman penaung, nanti kita masuk ke bab berikutnya, lebih spesifik ke tanaman penaung, harus dipersiapkan 1 tahun sebelum bibit kopi ditanam. Jadi sebelum kopi ditanam, tanaman penaung sudah berumur 1 tahun di lokasinya. Tujuannya nanti agar dia memberikan manfaat dari penaung sementara dan penaung tetap. Nanti kita penaung sementara yaitu penaung yang sifatnya sementara untuk memberikan penaungan dalam proses memberikan cukup cahaya matahari untuk tanaman tertentu. Lalu penanaman pohon penaung itu kita lihat dari sistem penanaman di lokasi, ada pagar ganda, di situ ada penaung sementara dan ada penaung tetap. Dan di sini kita lihat bahwa posisi tanaman pohon yaitu pohon penaung itu ditandai dengan silang dan O adalah tanaman, di mana proses jarak antara penanaman itu sistemnya pagar ganda atau sistem penanaman pohon yang berfungsi nanti untuk melindungi atau menaungi tanaman yang sifatnya sementara atau tetap. Kita lihat, perhatikan dalam proses pemilihan dalam penanaman itu sendiri. Seperti terlihat pada lokasi penanaman antara lubang tanaman dan kesesuaian lahan itu disesuaikan dengan persiapan dan kesesuaian lahan tanaman kopi. Lubang tanam untuk tanaman kopi sebaiknya itu dibuat 6 bulan sebelum tanam. Jadi ukuran lubang tanam itu nanti kita lihat tergantung dari tekstur dan struktur tanah. Begitu juga nanti kondisi dari pemanfaatan lahan yang miring atau lokasi pengendalian dengan jika kebun mempunyai tingkat kemiringan tertentu. Nanti kita lihat di sini, seperti contoh ini ada tanaman lamtoro. Tanaman lamtoro itu adalah jenis tanaman penaung. Jenis tanaman penaung lamtoro Lausena glauca. Nah, jarak tanam pohon penaung atau kerapatan dari pohon penaung sebaiknya itu disesuaikan dengan jarak tanaman kopi yang akan ditentukan dari kondisi iklim di mana kopi itu ditanam. Nah, penentuan jarak tanaman kopi itu berdasarkan iklim di suatu daerah. Semakin tinggi curah hujan
atau rendah intensitas sinar mataharinya, maka jarak tanam penaung pada suatu daerah sebaiknya jarak penaungnya itu semakin lebar atau semakin luas. Begitu juga sebaliknya, di daerah curah hujan hujan tegas, intensitas mataharinya tinggi, maka jarak tanaman naungan itu diharapkan semakin merapat. Jadi kita lihat begitu juga penanaman posisi tanaman, itu tanaman penaung biasanya daerah dengan iklim kita yang panas ditanam dengan jarak tanam 2 meter kali 2,5 meter dengan naungan sementara. Ditanam dalam barisan pohon penaung tetap membujur ke arah utara atau selatan, ditanam pada bagian luar teras apabila ada teras. Jadi apa fungsinya pengeluaran teras, penanaman di luar teras untuk mengurangi tadi Ibu jelaskan run off ataupun pengerusakan dari lokasi tanaman miring tersebut. Paham ya? Jadi pengutaan itu berdasarkan pengendalian erosi. Jadi kalau erosi, hilangnya atau terkikisnya tanah pada bagian-bagian tanah apabila diangkut oleh air atau hujan deras atau angin, maka erosi ini akan menyebabkan lapisan permukaan tanah itu akan hilang, atau maka kesuburan akan juga kesuburan untuk pertumbuhan tanaman juga akan berkurang tentunya, dimana seperti yang kita ketahui lapisan run off atau penyerap penahan air, kondisi ini menyebabkan tanah di perkebunan kopi menjadi terdegradasi atau kesuburannya makin berkurang untuk lokasi kemiringan di atas 8%. Jadi kita harus benar-benar melihatkan bagaimana tingkat erosinya terjadi ya, jika pada kondisi lahan kemiringan tertentu. Apa fungsinya penanaman pohon penaung pada proses penanaman seperti ini? Kalian lihat ada gambar bahwa tanaman lamtoro itu berada di bawah permukaan. Itu memperlambat aliran permukaan. Yang pertama fungsinya. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aliran permukaan sehingga tidak mudah rusak. Begitu juga meningkatkan laju infiltrasi. Begitu juga kita akan mempermudah pengolahan tanah. Jadi kegiatan kemudahan kerusakan tanah itu akan dicegah. Lahan yang mempunyai kemiringan lebih dari 45%, nah tentunya itu tidak bisa digunakan untuk tanaman kopi karena lahan tersebut akan melihatkan kondisi areal kemiringan lebih dari 40% itu dapat dimanfaatkan dengan kondisi tanaman kopi dengan syarat dilengkapi dengan proses-proses pembuatan teras seperti ini. Nah, untuk tanaman lain, kemiringan 45% itu sulit digunakan. Tapi lahan-lahan untuk proses tanaman kopi dalam kondisi areal yang curam itu bisa dimanfaatkan dengan pembuatan teras. Itu tujuannya ya, harapannya kalian memahami. Nah, lubang tanam jadi penanaman kopi seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa penanaman lubang tanam sebaiknya dibuat 6 bulan sebelum tanam karena ukuran lubang tanam itu pada kondisi tanah, tekstur dan struktur tanah, makin berat tanah maka ukuran lubang tanaman akan semakin besar. Lubang tanam yang sebaiknya tanam berukuran 3-4 bulan sudah siap untuk dipersiapkan lubang tanam. Lubang tanam apabila pada kondisi tanah tertentu yang miskin dan singkat asam itu harus penambahan bahan organik. Jadi ukuran lubang 0,4 meter kali 0,4 meter kali 4 meter. Nah, ini biasanya 4-5 bulan sebelum penanaman itu diberi atau ditambahkan oleh pupuk organik maupun anorganik. Lalu biasanya ditutup untuk lapisan yang penanaman. Nah, lalu ukurannya itu berkisar 1 meter kali 1 meter juga bisa. Jadi ukuran berkisar 0,4. Pada umumnya lubang tanam itu juga ada yang di jenis tanam 0,6 meter kali 0,6 meter, itu tergantung dari lubang tanam, itu bergantung pada makin berat tanah, lubang tanam semakin besar. Jadi kemungkinan kesesuaian lubang tanam itu tergantung dari tekstur dan struktur tanah. Makin berat tanah maka ukuran lubang kemungkinan tanaman semakin besar. Penanaman, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita melakukan proses penanaman setelah dipersiapkan lubang tanam antara kisaran 3-4 bulan, bahkan anjuran itu 6 bulan sebelumnya sudah disiapkan lubang tanam.
itu dipastikan pohon penaung itu sudah memberikan manfaat sebagai penaung bagi tanaman. Jadi lahan itu sudah ada tanaman penaung yang berfungsi menaungi tanaman sementara. Lubang tanam telah disiapkan, baru kita masuk ke fase proses penanaman dilakukan pada musim penghujan. Karena pada awal musim tanaman penghujan untuk pertumbuhan tanaman itu dibutuhkan kebutuhan air yang cukup tinggi untuk merangsang proses perakaran dan menghindari proses stres di lapangan. Nah, ini kita lihat penanaman kopi. Sudah kita jelaskan tahapannya. Yang pertama, kita harus menyiapkan lubang tanam. Jadi lubang tanam itu 3-4 bulan bahkan 6 bulan sebelum penanaman sudah disiapkan. Di lokasi lahan sudah ada tanaman penaung. Lubang tanam itu ditanam tanah galian lapisan atas, topsoil. Lihat dengan kedalaman 20 cm dari permukaan tanah itu dipisahkan dari tanah lapisan bawah, subsoil. Nah, tanah lapisan atas di sebelah barat, sedangkan tanah lapisan bawah biasanya kita letakkan di arah sebelah timur, atau kita sisihkan di sini untuk menghindari disinari oleh matahari. Apa tujuannya ketika disinari matahari? Untuk menghindari sinar matahari tersebut. Kenapa perlu dihindari? Karena bertujuan karena matahari tersebut kan bisa merusak mikroorganisme yang ada dalam tanah. Jadi harapan kita tanah tetap ternaungi. Tanah bekas galian itu biasanya dibiarkan dulu selama 1 bulan. Walaupun kita memasukkan pembukaan low poly bag, kita letakkan di lubang tanam. Baru nanti setelah kita biarkan selama kurang lebih 1 bulan, itu baru kita lapisan atas itu kita campur dengan bahan organik, baru kita timbun di permukaannya. Nah, kebun tanah yang kurang subur biasanya kita harus melakukan proses penambahan bahan organik lebih banyak. Di dalam lubang tanam bagian dasar itu seperti kita lihat, bagian bawah itu sudah diberikan penambahan 4-5 bulan sebelum penanaman, itu sudah dimasukkan pupuk organik atau anorganik. Biasanya kalau penambahan untuk tanah-tanah yang di bawah 35% miskin unsur hara itu diberikan penambahan pupuk. Lubang tanam itu 3 bulan sebelum penanaman kopi harus sudah berada di posisi lubang tanam. Nah, baru kita memasukkan bibit. Dari pembukaan bibit itu dari polybag kita potong, dan pembuangan akar sebagian. Jadi bukan batang utama yang kita potong, sebagian untuk merangsang pertumbuhan akar-akar baru. Ketika kita pindahkan, dia tidak mengalami proses kering, stres, tapi pemotongan pemangkasan akar berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar baru. Baru penanaman kita letakkan dalam lubang tanam. Tanah lahan topsoil belum kita masukkan, kita siram terlebih dahulu, baru sebulan kemudian baru kita tambahkan lapisan tanah topsoil itu sudah dicampur dengan pupuk organik. Oke ya. Sekian prosesnya, sudah paham proses penanaman, cukup simpel tapi dalam poin penting kalian harus paham. Nah, lahan yang telah disiapkan untuk penanaman kopi itu pasti kita harus melihat kegiatan kondisi di lapangan, harus melakukan kegiatan penyulaman. Apa tuh penyulaman? Mengganti tanaman kopi yang tumbuhnya abnormal, rusak atau mati, atau pertumbuhannya kurang baik, tidak seragam. Jadi kita melakukan penyulaman biasanya umur 2 minggu. Tentunya lakukan kegiatan monitoring 2 minggu sekali di lahan budidaya tanaman kopi. Umur lebih dari 2 minggu, ketika kita lihat mendapati tanaman pertumbuhannya tidak normal, mati atau layu, baru kita sulam dengan jenis tanaman yang baru. Tentunya penyulaman harus diambil dari bibit dan benih yang seragam dari umur yang sama. Nah, untuk itu kita umur 6 bulan ke atas, kita juga harus melakukan kegiatan monitoring 1 bulan 1 kali untuk melihat apakah kondisi tanaman yang disulam ini tumbuh baik. Nah, ada tanaman mati itu segera diganti, atau ada pertumbuhan tanaman yang tidak seragam dan abnormal kita ganti. Untuk apa penyulaman dilakukan? Untuk meningkatkan pertumbuhan bau sesuai dengan jarak tanaman yang digunakan. Tentunya meningkatkan produksi tanaman.
Ya, cukup sekian ya kegiatan persiapan lahan dan penanaman kopi. Seperti contoh poin-poin penting, tanaman kopi itu tidak ditanam pada hanya kondisi lahan saja, tapi pada kondisi kemiringan tertentu bisa ditanam dengan cara pembuatan teras. Kenapa teras perlu dibuat? Untuk menghindari proses erosi. Apa itu erosi? Erosi yang menyebabkan terkikisnya tanah atau bagian-bagian tanah run-off itu bisa dibawa atau dialirkan oleh air. Erosi menyebabkan hilangnya lapisan atas atau mengurangi kesuburan tentunya, yang disebut dengan istilah terdegradasi, berkurangnya kesuburan. Tujuan-tujuannya kalian ketahui bahwa proses penanaman kopi, peran dari tanaman penaung sangat penting. 1 tahun sebelum penanaman, tanaman penaung sudah ada. Begitu pula persiapan lubang tanam. Jadi lubang tanam sudah disiapkan 3-4 bulan bahkan 6 bulan sebelumnya. Lalu dilakukan penambahan bahan organik, penyiraman, dan pemupukan dan proses penyulaman. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.